ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia siap menjamahmu, Dia siap memberikan kekuatan bagimu, Dia siap menghibur hatimu. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Hadirat-Mu Yesus memberikan kekuatan baru. Kami mau berdiam, kami mau nikmati Engkau Yesus, sebab kami percaya hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapati damai sejahtera. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dibebaskan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipuaskan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya tangan-Mu yang perkasa itu ada di atas hidup kami. Dan saat ini Engkau sedang mendekap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau sedang mendekap kami dan berkata, tetap percaya anakku, aku menyertai engkau. Tetap percaya, aku tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus, sungguh indah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus dan terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mari angkat tanganmu dan katakan, deeper in love with you. Amen. Deeper in love with you. I love you more
mulai dia katakan, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Katakan lagi, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Yes. Oh, how I love you, Lord. Yang mengasihi Tuhan, mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu selalu memberikan kepuasan bagi setiap kami. Ketika kami datang dengan segenap hati-Mu Tuhan, kami tahu Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami, bahkan Engkau menghibur hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berkata, sungguh Engkau Allah yang baik, bahkan selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami tidak mau berhenti untuk terus memuji nama-Mu. Kami mau menari, melompat, bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu sukacita surgawi itu Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya, yang siap memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kasih salam kiri kanan kepada ribuan orang yang datang, kepada suami istri, anak-anakmu yang ada di rumah. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Pak, Ma, anak-anak. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan di dalam Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Katakan, Kau ada dalam hatiku. Yuk sama-sama bilang, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak, ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari bersukacita pagi hari ini, sebab Yesus ada bagimu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat rasakan kasih-Nya, amin, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Yes, Kau ada dalam hatiku. Mari bangkitkan imanmu, katakan, kan
sampai saudara bersuka cita dan melompat di rumah saudara masing-masing. Amin. Katakan, terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan, ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan amin. Sama-sama, haleluya. Bilang engkau ada dalam hatiku. Kami tidak akan pernah patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatan. Amin, amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sekali lagi, amin. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku. Yes. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita sorga nyata penuhiku. Amin. Sukacita sorga nyata. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita sorga nyata. Sukacita sorga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sukacita surga yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Dunia di mana kami hidup boleh terjadi hal-hal yang menyeramkan. Tetapi ketika sukacita surga itu terus memenuhi hidup kami, maka ada satu kekuatan di jiwa, di hati ini untuk terus memandang Tuhan dan memandang kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan, dan kami tetap bisa optimis bersama-sama dengan Tuhan. Kami pegang janjimu, janjimu ya dan amin. Rancanganmu adalah rancangan-rancangan damai, sejahtera, dan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan pujian, penyembahan ini bagi Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Mari Bapa, perdengarkanlah suaramu, pakailah mulut lidah hambamu ini, taruhlah firman-Mu dalam mulut lidah hambamu ini Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Aku merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia dalam nama Yesus. Aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu setiap saat. Perbaikilah kelakuan kami. Bawalah kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Meskipun dari pagi sudah hujan, saya mengajak kita semuanya untuk tetap semangat. Haleluya. Mari kita tetap semangat sebab Tuhan menaruh Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun.
Haleluya. Kita sudah masuk minggu keempat ya saudaraku ya, di bulan Januari. Kita masuk di minggu keempat, saya mengajak kita semuanya untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Saudaraku, pada minggu pertama saya memakai mimbar ini untuk menyampaikan visi dari Tuhan, visi pelayanan KBC tahun 2021, yaitu melesat seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Dan kata kuncinya adalah melesat, anak panah, dan sasaran. Dan Tuhan akan membawa kita melesat pada 5 bagian, harus diingat terus, dan saya akan perdengarkan ini terus supaya visi ini mendengung terus, dan saudara mendoakannya dengan penuh antusias. Tuhan akan membuat kita bersama-sama melesat dalam 5 bagian. Yang pertama, Tuhan akan membawa kita pelayanan KBC ini melesat ada pertumbuhan kerohanian. Doa kita tahun 2021 ini, meskipun dunia di mana kita hidup ini sedang tidak berpengharapan, tidak memberi alasan untuk kita berpengharapan, tetapi Tuhan tetap akan membawa kita untuk bertumbuh dalam kerohanian. Amin, saudaraku. Melesat, bertumbuh dalam kerohanian. Yang kedua adalah melesat dan bertumbuh dalam hal jumlah, kuantitas. Yang ketiga, kita akan dibawa Tuhan melesat dalam pelayanan. Jenis-jenis pelayanan yang ada akan semakin maju dan Tuhan akan melahirkan jenis-jenis pelayanan yang lain. Dan kita percaya ketika Tuhan melahirkan jenis-jenis pelayanan yang lain, Tuhan pasti akan mengirimkan pelayan-pelayannya juga. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang keempat, Tuhan akan membawa kita melesat dalam hal keuangan. Keuangan KBC ini akan diberkati Tuhan. Ketika jemaat yang ada di sini semuanya berkomitmen, lalu kemudian mendukung dengan penuh pelayanan KBC ini, maka Tuhan akan membukakan sumber-sumber berkat. Keuangan di barat, utara, timur, dan selatan yang menjadi milik Tuhan. Tuhan akan memerintahkan untuk memberkati pelayanan KBC. Sehingga ketika keuangan KBC ini di bawah Tuhan melesat, diberkati Tuhan, maka kita akan semakin tajam dalam pelayanan misi, dalam pelayanan diakonia, dan dalam pelayanan-pelayanan yang membutuhkan dana yang lain. Yang kelima, Tuhan akan membawa kita melesat. Ini yang luar biasa, ini yang harus kita amini, harus kita imani juga, dan kita perkatakan terus dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita tempat ibadah permanen. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, itu minggu pertama dan minggu kedua kita telah mulai belajar dari surat Filipi. Minggu kedua kita belajar di pasal pertama, kita belajar tentang jemaat yang mendatangkan ucapan syukur dan sukacita. Lalu kemudian Filipi pasal kedua kita belajar tentang jemaat yang secara aktif mengerjakan keselamatan. Itu seri pertama. Dan pagi ini kita akan belajar di Filipi 3 dengan tema jemaat yang aktif dalam mengerjakan keselamatan, seri kedua. Kita akan belajar dari Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 16, namun saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat-ayatnya. Nanti akan saya munculkan ketika poin-poinnya kita pelajari. Puji Tuhan, saudara siap? Amin, yang di rumah siap? Yang di Jepara sudah muncul? Yang di Klaten, Cikarang, Cibitung, ya puji Tuhan. Haleluya. Di Makassar, di Bali, mari siapkan hati kita, rendah hati di hadapan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengar memberkati kita. Puji Tuhan. Baik,
mari kita mengingat hal ini, saudaraku. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bekerja dengan tujuan yang jelas. Amin. Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Tuhan bekerja selalu dengan tujuan. Tidak pernah tidak dengan tujuan. Amin, saudaraku. Nah, ingat hal ini, tujuan dari keselamatan kita adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan yang rusak akibat dosa. Lalu kemudian tidak sampai kita diselamatkan, Tuhan mau kita terus bergerak maju ke arah kedewasaan rohani kita. Tuhan tidak mau setelah kita diselamatkan, kita bertahan, berhenti pada bayi rohani. Tetapi Tuhan mau kita terus bergerak ke arah kedewasaan rohani kita dan terus bergerak menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan dari keselamatan kita. Pulihnya hubungan kita dengan Tuhan, kedewasaan rohani, dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku, pemulihan hubungan dengan Tuhan pada tahap ini terjadi secara seketika. Ketika kita merespon dengan iman, kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Lalu kemudian kita merespon dengan iman, ya Tuhan, aku percaya bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan, dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala dosa-dosaku, dan saat itu, seketika itu, pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan terjadi. Lalu kemudian proses terus berjalan, selamat, Tuhan mau kita terus bertumbuh, menjadi dewasa, lalu kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pada poin bergerak ke arah kedewasaan rohani, pada tahap menjadi serupa dengan Kristus, di sini dibutuhkan peran aktif kita. Karena bergerak ke arah kedewasaan rohani dan menjadi serupa dengan Kristus tidak terjadi seketika seperti pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Itu terjadi seketika pada waktu kita merespon kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Tetapi tahap ke arah kedewasaan rohani dan menjadi serupa dengan Kristus itu adalah proses. Nah, peran aktif kita, tindakan proaktif kita dalam tahap untuk mengikuti proses ke arah kedewasaan dan menjadi serupa dengan Kristus, itulah yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Amin. Dibutuhkan peran aktif kita dalam tahap ini. Nah, pagi ini kita akan belajar, kita akan membaca satu ayat dari Filipi 3 ayat 3. Filipi 3 ayat 3. Saya akan bacakan bagi saudara. Filipi 3 ayat 3. Saudara yang di rumah, jika di dalam HP saudara ada aplikasi Alkitab, mari buka dalam Filipi 3 ayat yang ketiga. Filipi 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Baik, puji Tuhan. Peran kita sebagai bentuk nyata bahwa kita sedang aktif bekerja sama dengan Roh Kudus dan firman adalah, ini dia. Kita telah belajar yang pertama apa? Hidup tunduk pada pimpinan Roh
Kudus. Kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita tahu apakah kita sedang tunduk pada pimpinan Roh Kudus ketika kita aktif dalam mematikan kedagingan kita. Amin. Menyalibkan kedagingan kita. Yang kedua, bentuknya adalah hidup penuh hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup berpegang erat pada firman Tuhan. Hidup tinggal dalam firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar 3 hal lagi. Yang pertama kita akan belajar tentang hidup beribadah. Yang kedua kita akan hidup puas dengan Yesus. Yang keenam kita akan hidup bermegah akan hal-hal rohani. Ini 3 poin yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hidup beribadah, hidup puas dengan Yesus, dan hidup bermegah akan hal-hal rohani. Oke, sudah siap? Amin. Kita masuk ke poin yang berikutnya. Bentuk bahwa kita sedang aktif mengerjakan keselamatan adalah berikutnya, yang keempat, yaitu hidup beribadah. Saudara perhatikan Filipi 3 yang saya cetak kuning, Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Yang beribadah oleh Roh Allah. Beribadah oleh Roh Allah. Apa artinya? Ini harus kita ketahui. Karena ini adalah poin berikutnya yang membuktikan bahwa kita ini sedang aktif mengerjakan keselamatan kita. Yaitu kita hidup beribadah. Beribadah oleh Roh Allah. Artinya apa? Artinya adalah ibadah yang dibangun di atas pertobatan yang benar. Dan menjadi gaya hidup. Jadi saudaraku, dalam hal ini tidak sekedar kita aktif atau setia beribadah setiap hari Minggu. Ibadah yang dibangun di atas dasar pertobatan yang benar. Saudaraku, artinya ini tidak merujuk atau tidak cukup bahwa kita ini setia datang ibadah setiap hari Minggu, namun tidak punya komitmen untuk menceraikan dosa. Ya, saudaraku, ibadah yang dibangun di atas dasar pertobatan yang benar tidak merujuk kepada ibadah tiap hari Minggu. Saudaraku, seringkali kita menjadi cukup puas sebagai orang Kristen yang setia datang beribadah atau mengikuti ibadah setiap hari Minggu saja. Namun tidak dibarengi dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menceraikan dosa. Tidak dibarengi dengan keputusan dari hati untuk tidak lagi melakukan dosa. Seringkali yang terjadi kita setia mengikuti ibadah pada hari Minggu, tetapi dosa tetap jalan terus. Saudaraku, apakah saya adalah jemaat yang aktif mengerjakan keselamatan? Bisa dilihat dari hidup kita. Kalau saya berdiri sebagai pribadi yang membangun ibadahku di atas dasar pertobatan yang benar, maka saya adalah jemaat yang sedang mengerjakan keselamatan, yang sedang aktif mengerjakan keselamatan. Saudaraku, setia beribadah setiap hari Minggu, baik itu datang maupun mengikuti secara online, itu bagus. Namun harus dibarengi
dengan keputusan yang tegas dari hati bahwa saya tidak akan lagi berkompromi dengan dosa. Bahwa saya akan meninggalkan dosa. Saya akan meninggalkan hidup dalam dosa. Kalau ibadah kita setiap hari Minggu tidak kita barengi dengan keputusan yang tegas seperti itu, maka ibadah kita setiap hari Minggu menjadi sia-sia saja. Hanya sekedar menjadi ibadah agamawi, rutinitas, tidak ada impact-nya, tidak ada kuasanya. Amin, saudaraku. Jadi hidup beribadah oleh Roh Allah ini memiliki arti ibadah yang dibangun di atas dasar pertobatan yang benar. Ada keputusan yang tegas dari hati bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Aku tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Cerai dengan dosa. Meninggalkan hidup dalam dosa. Tidak lagi kompromi dengan dosa-dosa apapun. Haleluya. Dan itu terbawa sebagai gaya hidup kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kita sadar bahwa saya adalah orang percaya, bahwa saya adalah orang yang oleh kasih karunia Tuhan telah menerima keselamatan. Itu sebabnya saya harus aktif mengerjakan keselamatan. Kita sadar terus bahwa saya harus hidup beribadah. Saya harus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Amin, saudaraku. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Saat kita beraktivitas, apapun aktivitas kita, entah di kantor, dimanapun di marketplace, kita harus berdiri sebagai orang percaya yang sadar, saya harus hidup dalam pertobatan yang benar. Amin. Sehingga ibadah itu bukan saja menjadi ibadah yang agamis, bukan sekedar ibadah yang rutinitas, tetapi benar-benar ibadah itu terintegrasi di dalam kehidupan kita. Ibadah itu menjadi satu kesatuan dalam hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita berjalan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Ada pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada satu keputusan bahwa aku sudah diselamatkan, itu sebabnya aku harus punya keputusan yang tegas, meninggalkan hidup dalam dosa. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu poin yang keempat. Peran aktif kita. Bukti nyata bahwa kita sedang aktif mengerjakan keselamatan, bergerak terus ke arah kedewasaan rohani, dan keserupaan dengan Kristus. Yang keempat tadi adalah kita hidup beribadah. Puji Tuhan. Yang kelima adalah hidup puas dengan Yesus. Perhatikan yang saya cetak putih. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Hidup puas dengan Yesus, bermegah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Bermegah dalam Kristus Yesus artinya apa? Puas dengan Yesus. Tidak ada ruang di hati keinginan untuk mencari yang lain. Amin, saudaraku. Jadi Yesus menjadi segalanya bagi kita. Amin. Jadi puas dengan Yesus itu adalah kita tahu dalam keadaan apapun, kita tahu persis kemana kita harus pergi. Pada waktu kita ada dalam keadaan susah, kita mau curhat,
kita tahu alamat di mana saya bisa mengutarakan isi hati saya, curhatan saya, yaitu Yesus. Karena Yesus adalah sahabat yang sejati, yang setia setiap saat. Aku datang curhat, dia ada. Pada waktu saya kesusahan, saya tahu kemana saya harus pergi. Yaitu ke alamat yang tepat, yaitu Yesus. Dalam situasi kondisi apapun yang tidak memungkinkan, kondisi yang seburuk apapun, saya tahu bahwa saya harus pergi ke Yesus. Karena saya punya Yesus. Saya tidak tertarik pergi ke orang lain, pergi ke yang lain. Karena saudaraku, tidak dipungkiri, saudara-saudara, orang yang sudah punya Yesus, tapi karena tidak puas dengan Yesus, akhirnya lari ke tempat yang lain cari pertolongan. Apakah masih ada di dunia modern seperti ini? Masih, saudaraku. Orang Kristen pergi ke dukun, orang Kristen pergi ke orang pintar, katanya orang pintar ya. Orang Kristen pergi ke tukang ramal. Kalau kita masih seperti itu, saudaraku, itu artinya kita tidak sedang mengerjakan keselamatan kita. Karena kita tidak bisa puas hanya dengan Yesus. Saudaraku, Yesus segalanya bagi kita. Apapun yang menjadi unek-unek hatimu, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, berat atau kecil, Yesus adalah jawaban. Mari kita puas dengan Yesus. Dan kita berkata, Yesus engkau segalanya bagiku. Amin, saudaraku. Jadi bukan saja pada waktu susah kita datang kepada Yesus, pada waktu Tuhan memberkati kita sekalipun, kita bisa bersyukur dan kita tahu bahwa berkat ini adalah datang dari Tuhan dan saya akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, bentuk atau gambaran yang cukup baik yang bisa menggambarkan puas dengan Yesus ada dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ini adalah seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tapi lebih dalam lagi, pemazmur menggambarkan rasa puas kepada Yesus itu seperti ini. Dalam Mazmur 42. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Puas dengan Yesus itu selalu ada kerinduan untuk dekat dengan Yesus. Amin. Bukan punya kerinduan untuk dekat dengan yang lain, saudara-saudara. Jadi orang yang puas dengan Yesus itu selalu rindu dekat dengan Yesus. Amin, saudaraku. Kalau saat ini kerinduan akan Yesus itu minim atau bahkan mungkin tidak ada, saudara-saudara, kita mesti patut berdoa puasa supaya kita menjadi pribadi yang puas dengan Yesus, saudara. Saya berdoa supaya kerinduan akan Yesus, dekat dengan Yesus itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Karena kalau kerinduan selalu dekat dengan Yesus itu ada, artinya kita sedang aktif mengerjakan keselamatan kita. Dan kita tidak akan goyah dengan apapun bisikan-bisikan. Yuk datang ke sana,
Saya bisa nolong. Saya punya Yesus. Coba aja. Enggak, saya punya keris. Saya punya keris yang hebat, keris yang tus. Kristus. Amin, saudaraku. Ya, yang berikutnya. Ya, yang terakhir nih, saudaraku. Yang keenam. Hidup bermegah akan hal-hal rohani. Puji Tuhan. Saudaraku, perhatikan Filipi 3 ayat 3 yang saya cetak putih atau merah putih. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hidup bermegah akan hal-hal rohani. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Artinya apa? Artinya kebanggaan orang percaya adalah karya Tuhan dalam hidupnya. Kebanggaan orang percaya adalah pengalaman rohaninya berjalan bersama Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, artinya adalah kebanggaan kita sebagai orang percaya adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita saksikan, dan itu harus menjadi kebanggaan kita. Pengalaman rohani berjalan bersama Tuhan, itu harus menjadi kebanggaan kita, bukan hal-hal yang lahiriah. Nah, saudaraku, saya akan jelaskan konteks dari Filipi 3 ayat 3 ketika Rasul Paulus mengatakan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini konteksnya apa? Saudaraku, konteksnya adalah pada waktu itu sebenarnya Rasul Paulus punya kesempatan untuk membanggakan hal-hal lahiriah. Capaian-capaiannya, prestasi-prestasinya baik dalam kerohanian maupun dalam hal-hal yang lain. Tidak kurang sedikit pun. Tidak kurang sedikit pun. Rasul Paulus ini adalah orang yang memiliki satu pengalaman, yang memiliki reputasi dan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Ketika dia diserang oleh guru-guru palsu, sebenarnya Rasul Paulus punya kesempatan untuk membanggakan hal itu semuanya. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Sebab Rasul Paulus tidak hidup menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Oleh karena itu, di dalam Bugem, siapkan Filipi 3. Di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Daripada hidup menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah, Rasul Paulus melakukan hal ini. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, luar biasa, saudaraku. Rasul Paulus bisa saja memakai semua prestasinya, semua capaiannya untuk dibanggakan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan justru Rasul Paulus menganggap hal itu semuanya sampah. Amin, saudaraku. Perhatikan hal ini. Kehadiran Kristus dalam hidup kita harus menggeser dominasi semua hal yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita selama ini. Saudaraku, kehadiran Kristus dalam hidup kita harus menggeser dominasi semua hal. Saudara bisa sebutkan capaian-capaian kita, prestasi-prestasi kita. Semua hal yang selama ini menjadi kebanggaan
kebanggaan kita. Ketika Kristus hadir dalam hidup kita, maka itu bukan lagi menjadi kebanggaan, tetapi kebanggaan kita hanya Kristus. Amin. Hal-hal yang rohani yang kita banggakan. Pengalaman rohani berjalan dengan Yesus. Dan hal-hal rohani yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, semua itu kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus jauh melebihi itu semuanya. Amin, saudaraku. Nah, saat ini kita mesti koreksi diri. Nah, saudaraku, indikasi kuat bahwa kita sedang aktif mengerjakan keselamatan adalah tidak lagi tertarik mengedepankan hal-hal lahiriah. Amin. Tetapi mengedepankan hal-hal rohani yang mendatangkan pengakuan dari Tuhan. Saudaraku, seringkali kita ini tertarik untuk mengedepankan hal-hal lahiriah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ada pengakuan dari manusia. Hebat ya prestasimu ya. Hebat ya kerjamu ya. Kamu bisa memiliki ini, itu, dan sebagainya. Nah, saudaraku, ini yang terakhir. Perhatikan ini baik-baik. Tanda bahwa kita sedang aktif mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan adalah spirit hidup kita bukan lagi to have. Ingin memiliki ini, itu, ini, itu. Apakah tidak boleh? Boleh saja. Saudaraku, seringkali ketika kita membawa hidup ini untuk memiliki ini, itu, sebenarnya bukan lagi kebutuhan, tetapi sekedar untuk mengejar prestis. Sekali lagi saya ulangi. Tidak salah kita memakai hidup ini untuk mengejar memiliki ini, itu. Tidak salah. Tetapi ketika apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mendatangkan pengakuan dari manusia, untuk mengejar prestis hidup. Saudara-saudara, kita sedang tidak aktif mengerjakan keselamatan. Karena apa? Kebanggaan kita rupanya masih terletak pada hal-hal yang lahiriah. Jadi orang yang sedang aktif mengerjakan keselamatan adalah spirit hidupnya, semangat hidupnya bukan lagi to have, untuk memiliki ini, itu, tetapi to be. Spirit hidupnya, semangatnya adalah aku mau menjadi orang percaya yang lebih berkenan kepada Tuhan. Aku mau menjadi jemaat yang lebih setia lagi, lebih tekun lagi, lebih berani di dalam berkorban. Amin. Aku mau menjadi murid Kristus. Aku tidak mau sekedar menjadi pengikut, tetapi aku mau menjadi murid Kristus yang berkomitmen. Amin. Bukan to have, tetapi to be. Bukan mau memiliki ini, itu. Bahkan saudaraku, di dunia modern ini, orang-orang Kristen yang terjadi adalah mengikut Kristus pun dipakai untuk to have. Supaya memiliki ini, itu. Ya, saudaraku. Hati-hati. Kalau pengiringan kita akan Kristus hanya tujuannya itu, supaya sudah dapat berkat yang luar biasa, tetapi masih pengen, oh Tuhan, aku masih pengen ini, itu. Sekali lagi, memiliki hal-hal yang sifatnya jasmani selama kita hidup di dunia ini tidak salah. Karena kita memang memerlukan itu. Selama kita hidup di dunia, kita memang memerlukan fasilitas-fasilitas seperti itu. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikannya, maka hati ini harus mulai didisiplin untuk bersyukur. Kalau tidak
didisiplin untuk bersyukur, saudaraku, maka hati ini akan terus maunya sudah dapat ini, pengen yang itu lagi, pengen yang itu lagi, pengen yang itu lagi. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, artinya kita tidak sedang mengerjakan keselamatan kita. Justru kita sedang membuat daging ini menguasai kita lagi. Amin. Sekali lagi, hidup kita semangatnya adalah aku mau menjadi. Aku mau menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau menjadi jemaat yang lebih aktif lagi mengerjakan keselamatan. Aku mau menjadi orang percaya yang bermanfaat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Aku mau menjadi orang percaya yang setia kepada Tuhan. Aku mau menjadi orang percaya yang semakin setia dalam berdoa. Amin. Semakin disiplin melakukan hal-hal yang rohani. Dan aku mau menjadi murid Kristus. Bukan sekedar pengikut, tetapi murid. Amin. Dan jika seperti itu, saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan kita. Saya berdoa supaya jemaat KBC menjadi jemaat yang benar-benar aktif mengerjakan keselamatan kita. Amin. Amin, saudaraku. Bukan to have, tetapi to be. Amin. Saya akan mengajak menyanyikan satu pujian yang sangat indah, yang tadi sempat saya nyanyikan. Seperti rusa yang merindukan sungai. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat. Amin. Hatiku ku rindu Menyembah. Mari kita panggil namanya yang indah. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan. Mari kita berdiri. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kami mau panggil Engkau, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudaraku, mari kita menjadi orang percaya yang aktif Haleluya. mengerjakan keselamatan kita. Ya Yesus Tuhan. Proses
kedewasaan rohani kita dan proses menuju keserupaan dengan Kristus tidak akan terjadi jika kita tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena itu saya berdoa seluruh jemaat KBC akan menjadi jemaat yang selalu aktif, proaktif, bersedia bekerja sama dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Agar kita terus bertumbuh kerohanian kita dan bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Pagi ini kita belajar bentuk nyata dari kita sedang mengerjakan keselamatan adalah kita hidup beribadah. Ibadah yang dibangun di atas dasar pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang benar, dan menjadi gaya hidup kita. Amin. Dari hati lahir keputusan yang tegas. Aku tahu bahwa hidupku milik Tuhan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa saya tidak mau hidup lagi dalam dosa. Dimanapun kita berada, kita berdiri sebagai orang yang beribadah. Dan kita puas dengan Yesus. Saudaraku, rasa puas dengan Yesus itu bisa kita lihat ketika selalu ada kerinduan di hati untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja. Artinya tidak dengan yang lain, tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Kita puas dengan Yesus, hanya Yesus saja. Yesus menjadi segalanya bagi saya. Dalam keadaan apapun, baik susah, baik tidak berpengharapan, sepertinya gak ada pengharapan, baik dalam keadaan yang sedang diberkati, Yesus menjadi segalanya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kita menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Kita tidak lagi memakai hidup ini, apalagi hidup kekristenan kita, untuk mengejar, memiliki ini itu, tetapi semangat kita adalah saya mau menjadi orang percaya. Amin. Saya mau menjadi orang percaya yang semakin setia. Amin. Saya mau menjadi jemaat yang semakin setia, semakin tekun, semakin berkomitmen. Amin. Saya mau menjadi orang percaya yang berdampak bagi orang lain, yang bisa memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saya mau menjadi murid Kristus yang berkomitmen tinggi. Haleluya. Dengan demikian, saudara-saudara, proses menuju kedewasaan rohani kita dan menuju kepada keserupaan dengan Kristus itu terus berjalan. Dan dampaknya akan kita lihat dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Pada waktu kita aktif mengerjakan keselamatan, dampaknya akan kita rasakan. Penyertaan Tuhan itu begitu nyata, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, firman Tuhan yang sudah kamu sampaikan, Roh Kudus juga akan memeteraikan dalam setiap loh hati jemaat Tuhan, agar apa yang mereka dengar, Roh Kudus berikan kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya dalam nama Yesus. Seluruh jemaat KBC akan menjadi jemaat yang terus bertumbuh kerohaniannya, ke arah kedewasaan rohani, ke arah keserupaan dengan Kristus, menjadi murid Kristus yang berkomitmen tinggi
Amin. Tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran, Haleluya. oleh iming-iming dari dunia ini untuk meninggalkan Yesus. Tapi mereka menjadi murid Kristus yang berkomitmen luar biasa. Ini doaku Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini aku berdoa, berkati rumah tangga mereka. Aku berdoa, para suami sebagai imam-imam bagi keluarga mereka, bagi istri dan anak-anak mereka. Biarlah mereka bangkit, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi imam-imam yang takut akan Tuhan, berdiri bagi istri dan anak-anaknya sebagai imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi pintu masuk, pintu gerbang di mana Tuhan, penyertaan Tuhan masuk dalam keluarga mereka. Berkat-berkat Tuhan, kerja kuasa Tuhan masuk dalam kehidupan mereka. Bagi istri, bagi anak-anaknya, bagi usaha, bagi pekerjaannya, dan bagi segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan akan menyertainya. Dan penyertaan Tuhan itu yang membuatnya mereka berhasil. Berkati para istri, menjadi penolong bagi suaminya, menjadi penolong yang takut akan Tuhan, yang tangguh dalam imannya, menjadi ibu yang luar biasa, memberikan warisan iman kepada anak-anaknya. Haleluya. Berkati anak-anak kami, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati dengan kecerdasan, kepadaan, hikmat, akal budi dari Tuhan. Mereka berprestasi, mereka menjadi kepala dan bukan ekor, akan terus naik dan tidak turun. Masa depan mereka jadi masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Berkati pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Situasi ini memang sulit, tetapi kami percaya, kami memperkatakan iman kami. Orang percaya dibuat beda. Dibuat beda oleh Tuhan. Akan tetap dipelihara secara ilahi, mengalami pemeliharaan ilahi dari Tuhan dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan, kantor di mana mereka bekerja diberkati Tuhan, tidak bangkrut dalam nama Yesus. Usaha, bisnis, rencana-rencana usaha apapun, aku berdoa diberkatilah itu semuanya dalam nama Yesus. Kendala-kendala, rintangan-rintangan yang mungkin saat ini timbul dalam usaha mereka, aku patahkan di dalam nama Yesus. Semua rintangan itu kami patahkan dalam nama Yesus. Semua lancar oleh karena penyertaan Tuhan dalam nama Yesus. Keuangan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih. Kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang baik dari Tuhan turun atas seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan memberkati bangsa Indonesia ini. Diberkatilah bangsa Indonesia ini. Diberkatilah kota Bekasi dalam nama Yesus Kristus. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Bekasi dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia, Bekasi ini dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, dari segala yang jahat, dari segala hal yang negatif. Pemulihan terjadi atas Indonesia dan atas kota Bekasi. Pelayanan KBC kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini pelayanan milik-Mu, Tuhan yang bertanggung jawab. Kami percaya semua visi dari Tuhan akan terlaksana. Ini kami semua jemaat KBC, kami mau dipakai oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama mengeksekusi visi itu Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu, arahkan ke surga. Terimalah anugerah dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Kau dijagai, dilindungi oleh Tuhan seperti Tuhan menjagai biji matanya sendiri.
Jangan takut, jangan khawatir. Hiduplah dekat dengan Tuhan, maka engkau akan menikmati pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saudara-saudara, shalom. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin.